بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu alaihi. Diberitahukan kepada seluruh para jamaah Masjid Al-Baitul Mu'minin, khususnya para pekerja dan mitra kerja PT Pertamina MP Sukamfit, bahwa saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Sekali lagi, saat ini telah memasuki awal waktu sholat Jumat. Oleh karenanya kami persilahkan kepada para pekerja maupun mitra kerja yang masih berada di kantor ataupun di luar untuk segera memasuki ruang utama masjid dan mengisi shaf-shaf yang paling depan. Selanjutnya kami dari pihak PDI Sukamfit menginformasikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, petugas imam dan khatib Jumat pada hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal tahun 1440 Hijriah. Yang bertugas Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Ustaz Tausi Julian. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Adapun yang bertindak selaku muadzin Ustaz Muhammad Rian Awaludi. Yang kedua, bagi para jemaah yang sudah berada di masjid dan masih membawa alat komunikasi HP, gadget dan sejenisnya, dimohon dengan hormat agar untuk sementara waktu dinonaktifkan. Yang ketiga, dipersilakan kepada para jemaah untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Insyaallah ada kurang lebih 3-4 menit ke depan sebelum khatib menaiki mimbar. Demikian informasi dari kami pihak PDI Sukamfit. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان المنزه عن الشك والأعضاء والأركان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بصدق وإحسان إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأيد والزمان وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الذي كان خلق القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
عنها كله في كتاب مبين صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama dan utama ini khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan kemudian jemaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala apa yang telah menjadi perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan predikat tertinggi di sisi Allah, yakni predikat ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rezeki, karena di akhir ini, di akhir zaman seperti ini, kita masih banyak terlena dan masih banyak yang belum paham akan arti dan definisi dari rezeki itu sendiri. Rezeki berasal dari bahasa Arab rizqun, yang artinya kullu ma yantafa'u bihi, artinya yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam kitab Syarh al-Aqaid, Imam At-Tabrani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan selain manusia, lalu dia gunakan dan ambil manfaatnya. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, pakaian yang telah dikenakan, rumah yang telah ditempati, mobil yang telah digunakan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena hal tertentu tidak dia makan, maka itu bukanlah rezekinya. Begitu juga seseorang yang telah membangun rumah, lalu karena sebab tertentu tidak dia tempati, maka rumah itu bukanlah rezekinya. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair Arab, qad yajma'ul mala ghairu akili wa yaqulul mala ghairu man jama'a. Terkadang harta dikumpulkan oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan mengumpulkannya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan orang lain, maka tenanglah hatiku. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki seseorang sudah ada jatah dan takarannya. Sekuat apapun usaha seseorang, jika bukan rezekinya, maka tidak akan dia raih. Sebaliknya, selemah apapun upaya seseorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah ia akan peroleh. Karenanya, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun rezeki kita telah digariskan dan ditentukan oleh Allah, tetapi Allah dan Rasul-Nya memberitahukan kepada kita beberapa asbab dan kunci pembuka rezeki. Di antaranya yang pertama, dengan cara bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah Al-Talaq ayat 2-3, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, cara yang pertama agar kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala
dan rezeki tersebut menjadi alamat thayyiban mubarakah adalah dengan cara bertakwa, menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan cara ini maka kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka, dari arah yang tidak kita duga-duga. Terkadang manusia memiliki rencana A, namun Allah menakdirkan dengan rencana B, dan manusia memiliki rencana A, namun Allah menakdirkan dengan rencana B, dan itulah yang menjadi jalan yang harus kita terima dan harus kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Cara yang kedua adalah dengan cara beristighfar. Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadirin dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang beristighfar ini telah termaktub dalam kisah para sahabat yang mana di zaman dahulu kala ada seorang tukang roti atau pedagang roti yang hidup pada masa ketika Imam Ahmad bin Hanbal berjaya untuk mengamalkan ilmunya. Teringat oleh kita bahwa kisah ini menggambarkan di suatu waktu Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang besar, ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam pada saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal berkunjung ke suatu masjid lalu untuk beristirahat di masjid tersebut. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya marbot atau penjaga masjid mengusir Imam Ahmad bin Hanbal karena dia tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya mencari tempat istirahat. Dia masuk ke suatu kampung, perkampungan, dan dia bertemu dengan seorang pedagang roti. Dan di kisah ini, pedagang roti tersebut selalu mengamalkan, selalu mendawamkan lafaz istighfar. Dia selalu tidak pernah lepas kisahnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada pedagang roti tersebut, wahai pedagang roti, apa amalan yang kau lakukan dan apa hikmah ataupun pelajaran yang telah kau dapatkan dari amalan yang telah kau lakukan itu? Si pedagang roti menjawab, aku selalu mendawamkan istighfar dan alhamdulillah atas istighfar yang selalu aku lakukan, selalu aku ucapkan di setiap aktivitasku ini, selalu apapun yang menjadi harapanku, setiap doaku, setiap permohonanku ijabah, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sampai saat ini ada satu permintaan yang belum juga Allah kabulkan atas amalan yang aku lakukan. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kembali, amalan apakah itu? Doa apakah yang kau minta? Apakah yang kau harapkan dari kalimat istighfar yang selalu kau doakan tersebut? Akhirnya pedagang roti itu menjawab, aku ingin bertemu dengan seorang imam, seorang ilmu, alim ulama yang memiliki ilmu yang banyak dan memiliki pengalaman yang luar biasa tentang Islam, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Dan seketika Imam Ahmad bin Hanbal yang mendengarnya pun langsung memeluk pedagang roti tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang selama ini dia rindukan, yang selama ini dia didankan untuk bertemu dan dia harapkan melalui amalan istighfar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa sejatinya saat kita mengharapkan sesuatu, saat kita ingin mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalan kedua adalah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin
pernah kita lakukan atau mungkin tidak pernah kita rasakan, namun itu menjadi hal umrah maupun penalu yang selalu menghampiri kita dalam setiap doa kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan dalam mendapatkan rezeki yang ketiga adalah dengan cara sholat. Allah firmankan dalam Quran surah Thaha ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga agar rezeki kita halal, thayyiban, mubarakah adalah kita memprioritaskan waktu kita dalam beribadah, khusus sholat 5 waktu. Untuk itu, walaupun kita sedang berada di perusahaan, walaupun kita sedang berada di lapangan, namun 5 waktu ini menjadi momen istimewa agar kita bisa berkeluh kesah di hadapan Allah, agar kita bisa berkeluh kesah di hadapan Allah, agar kita bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata panjangnya, andai kata nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita dicabut oleh Allah, maka kita tidak akan mampu untuk bekerja. Untuk itu, walaupun di tengah pekerjaan, walaupun di tengah kita melaksanakan aktivitas kita, maka 5 waktu menjadi momen untuk kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang keempat adalah dengan cara bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Quran surah Al-Talaq ayat 3. Tawakal adalah bergantung kepada Allah dan mengandalkannya dalam segala urusan. Tawakal bukanlah menafikan usaha. Hakikatnya tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya penuh kepadanya disertai melakukan sebab usaha dan ikhtiar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cara agar rezeki yang kita dapatkan halal dan thayyiban mubarakah adalah kita bertawakal kepada Allah. Manakala hasil yang kita peroleh dari usaha yang kita lakukan baik sesuai dengan rencana kita, maka kita kembalikan dengan lafaz hamdalah. Kita mengucap syukur kepada Allah. Namun sebaliknya, manakala hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita kembalikan dengan lafaz istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah, karena bisa saja apa yang kita dapatkan adalah merupakan gambaran dari proses yang mungkin pernah kita lakukan, dari dosa yang mungkin pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Cara yang kelima untuk mendapatkan rezeki adalah bersilaturahim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Penting untuk kita pahami bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sempitnya rezeki bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah Taala. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Tidak, hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang kelima adalah bersilaturahim. Karena kita tidak cukup saja mengandalkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, namun kita pun harus baik dalam hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan yang keenam, cara agar kita mendapatkan rezeki dari Allah, yakni kita melaksanakan infak dan sedekah. Sebagaimana Allah berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah,
Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah. Cara yang terakhir untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah dari Allah, yakni kita berinfak di jalan Allah. Kita infakkan sebagian harta yang kita peroleh, sebagian harta yang kita miliki untuk kita gunakan di jalan Allah. Baik itu bersedekah kepada anak yatim, memberikan infak, memberikan sedekah kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Maka ini adalah cara agar kita bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan rasa kepedulian kepada sesama manusia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah berbagai cara, berbagai jalan yang ditunjukkan oleh Allah agar rezeki yang kita peroleh halal, thayyiban, mubarakah, dan ini menjadi wasilah agar rezeki kita bisa mengantarkan kita ke gerbang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita peroleh itu semua menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أطعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير الأنام الذي يحاولون إلى النور من الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
diluruskan di depan. Sepertinya apabila di depan isi kosong, terlebih dahulu diisi selama yang paling depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله